Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan petang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ketemu dengan Bapak Ibu, saya sudah rindu. Kita terakhir bertemu pada bulan Maret tanggal 1. Tanggal 1 itu hari Ahad, kalau tidak salah saya. Tapi rasanya saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Bapak. Apa yang membuatnya seperti itu? Karena semua kegiatan-kegiatan mubalik di majlis masjid, beberapa kajian, ternyata juga untuk sementara waktu ditiadakan karena adanya musibah coronavirus yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya sehat dalam keadaan walafiat. Tidak ada satupun warga kita yang terkena COVID-19 ini. Kalau di awal-awal minggu kedua ada informasi bahwa di jalan Danau Poso Saujajar ada yang terkena, lalu menyebar semua WA di pengajian-pengajian, maka kita pun ikut-ikutan menjatuhkan vonis. Ternyata beberapa hari kemudian yang bersangkutan dalam keadaan sehat walafiat dikembalikan oleh rumah sakit. Oleh karena itulah perlu adab itu, di situ letak perlunya adab. Sama dengan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini dalam puasa. Kalau orang menuntut ilmu, bukan ilmu dulu yang dikedepankan, tapi adab. Tadi adab dulu, baru ilmunya. Salah satu adabnya misalnya, kalau kita lihat dalam tuntunan adabnya, kita tidak boleh meninggikan suara kita lebih tinggi daripada suara lain. Kalau kita belajar, jadi itulah perlunya kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam kesempatan ini sebagaimana yang dimintakan tentang akhlak atau adab orang yang berpuasa, saya untuk Bapak ingatkan saya, yang saya ingat pada bulan yang lalu kita membahas sifat-sifat Allah. Dari 12 atau 13 itu kita sudah bahas 8. Jadi yang terbayang oleh saya ingin melanjutkan materi sifat-sifat Allah, qiyamul hawadits, sadaqah,
ya, ada wujud. Ya, jadi ya, tapi untuk memperingatkan, jadi saya memang ada materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini tidak ada sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah ada, maka anggaplah ini menguatkan kembali apa yang sudah pernah diketahui atau apa yang sudah pernah dipelajari. Agama Islam itu begitu. Membaca surah Al-Fatihah semenjak kita kecil kita sudah baca sampai sekarang, sampai kita sebelum mati masih kita baca surah Al-Fatihah. Khutbah Jumat isinya itu juga, tapi tidak pernah ada perasaan bosan di dalam diri kita membaca surat Al-Fatihah dan semuanya surah-surah Al-Quran. Jadi karena sekarang waktunya makin cepat, saya mohon izin kepada Bapak dulu, ini materinya tidak banyak, saya selesaikan dulu. Setelah selesai baru saya dalamkan sedikit. Jadi kita selesaikan dulu, nanti kita perdalam isinya. Jadi akhlak adab orang yang berpuasa. Tentu setiap kita kali berpuasa mesti kita lihat dulu landasannya. Cukup jelas Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saya ingatkan kembali Bapak, begitu mudahnya kita mempelajari Al-Quran. La'allakum tuflihun, la'allakum yarshudun. Jadi kalau ketemu dengan la'allakum itu, dia agar supaya atau supaya kamu menjadi la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah landasannya kita yang berpuasa. Jadi kita lihat di antara adab puasa itu adalah bertakwa kepada Allah. Jadi siapa saja yang merasa beriman kepada Allah, apakah itu orang Sumatera, apakah orang Jawa, apakah orang Sulawesi, apakah orang Kalimantan, orang Lombok, orang Papua, orang mana saja, kalau dia merasa dirinya beriman, maka dia dipanggil Allah untuk menunaikan puasa. Nah, adabnya puasa itu antara lain itu termasuk landasannya beriman kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ayatnya kita ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu apa saja adab yang berpuasa itu? Nomor 1, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Salah satu adabnya kita puasa harus makan sahur. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Kita lanjutkan berikutnya, lalu kita dikatakan, dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi u'atin ma'i. Makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Mentang-mentang seseorang masih usia muda, mentang-mentang dia masih kuat, maka dia tidak makan sahur atau dia tidak minum, maka itu menyalahi tuntunan atau adabnya berpuasa. Jadi bagaimanapun kalau kita puasa, haruslah kita makan sahur, karena Nabi menyebutkan bahwa di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Maka ini harus kita laksanakan walaupun itu dengan seteguk air. Mentang-mentang masih kuat, mentang-mentang masih muda, lalu mengabaikan adab berpuasa, maka hendaklah kita memenuhi adab yang berpuasa tersebut. Berarti adab berpuasa nomor 1 adalah makan sahur. Islam tidak memberikan tuntunan puasa itu ada puasa di tempat orang lain 40 hari 40 malam.
tidak makan dan tidak minum, atau tidak makan tapi boleh minum. Di tuntunan agama lain ada juga puasa, ternyata puasa pantangan. Pernah saya alami di kantor, pernah saya ceritakan mungkin di sini. Kami terdiri dari berbagai agama, lalu dalam kesempatan waktu kami rapat, saya katakan saya tidak minum, saya puasa. Lalu teman saya dari beragama lain mengatakan saya juga hari ini puasa. Tapi saya lihat dia makan sesuatu. Dia mengatakan, Pak, puasa saya itu puasa pantangan, hari ini saya tidak boleh makan ini rupanya. Jadi puasanya kita itu berbeda dengan puasanya kelompok yang lain. Nomor satu, jadi adab yang nomor satu adalah makan sahur. Disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Maksudnya makan sahur itu didekatkan waktunya kepada saat menjelang kita masuknya waktu subuh. Jadi disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur, sebagaimana diriwayatkan dari Anas, dari Zaid bin Sabit, dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira seperti bacaan 50 ayat. Kira-kira itu 50 ayat itu berapa Pak? Kalau yang pendek yang biasa aja 20 menit. Kurang lebih 20 menit ya, kira-kira begitu. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakan atau meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum barang siapa di antara kalian yang mendengar azan subuh dan bejana makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya." Jadi kalau kebetulan kita sedang meneguk air, sedang makan, apalagi itu saat-saat terakhir, lalu azan, maka segeralah selesaikan, jangan langsung diberhentikan, karena itu begitu tuntunannya. Ya, jadi tapi besoknya jangan lagi begitu, besok-besoknya jangan begitu, cukup mungkin yang pertama saja ya, barangkali cukup sekali saja, yang kedua dan yang ketiga jangan. Tapi disebutkan bejana masih di tangannya, janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya. Yang berikutnya, nomor 2, adab atau tuntunan nomor 2, menahan diri. Tadi makan sahur. Yang kedua, adabnya harus menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau tujuan yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaum as-shaumi ahadikum fala yarfus wa la yadhhak wa la yajhal." Maaf Pak ya, saya enggak begitu jelas ini. Fa idza, boleh Bapak bacakan dari sini. Fa idza satamahu ahadu an qatalahu falyakul inni shaum. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Ini shaum, sesungguhnya aku puasa. Jadi perlu kita menahan diri. Nanti kita selesaikan saja dulu, nanti saya bermaksud memperdalam. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla huzuri wal 'amala bihi falisallillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu meninggalkan makanannya. Jadi Allah tidak memerlukan orang itu untuk berpuasa meninggalkan makanan dan minumannya, maksudnya puasanya. Jadi hendaklah kita menjaga diri kita bahwa puasa itu sebenarnya bukan puasa dari menahan hawa nafsu seksual,
tapi juga menjaga lisan kita, bukan hanya menjaga dari rasa haus dan lapar, tapi juga lisan harus kita kontrol, harus kita kendalikan untuk menjaga kesempurnaan nilai puasa kita. Yang berikutnya, yang ketiga, semuanya ini sudah kita ketahui bahwa Bapak dan Ibu lihatlah mengapa orang pada saat bulan puasa itu makin bersifat dermawan. Di mana-mana orang, apalagi sekarang. Kemarin kami lihat di Jalan Kawi ada orang membuka pintu mobilnya, bagasinya, lalu di dalamnya ada beras. Orang datang berkumpul, berlari mengambilnya. Makin dermawan dalam keadaan seperti ini. Dalam bulan puasa juga kita lihat orang dermawan. Apa tanda-tanda yang bisa kita lihat kalau orang bulan puasa makin dermawan? Ya, misalnya memberikan takjil, menyumbangkan takjil ke masjid, menyumbangkan kepada rumah-rumah panti asuhan, panti-panti jompo. Jadi banyak orang makin dermawan pada bulan puasa. Bagi kita lihat dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita lewatkan saja dulu, nanti kita tentang itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya, berarti dari hari di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan, ketika Jibril datang menemuinya, dan adalah Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan hingga Ramadan selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lembut dari angin yang berhembus dengan lembut sekali. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah adabnya kita makan sahur. Yang kedua adalah menahan diri dari ucapan yang kotor, yang jorok. Ya. Yang ketiga, memperbanyak sifat dermawan dan membaca Al-Quran. Ini kita kedalam nanti. Ketiga. Yang keempat, kita lihat sifat dermawan sudah, nanti kita kembali ke sini. Menyegerakan waktu berbuka, takjil. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalu al-fitrah. Jadi umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau sudah tahu untuk malam waktu berbuka puasa atau maghrib jam 5.32, maka kita usahakan kita sudah ada di rumah atau di tempat yang berbuka puasa. Jangan lagi kita berkeliaran di mana-mana, karena untuk memenuhi tuntunan adab berbuka puasa itu, maka kita harus segera menunaikan atau berbuka puasa. Kecuali kalau misalnya tugasnya misalnya sopir atau pilot atau kapten kapal juga bisa. Pilot itu juga saya lihat pada waktu dia terbang sudah di atas, dia juga bisa minum membatalkannya. Tapi mungkin kalau kita sedang sepeda motor tidak bisa, Pak, ya. Tidak mungkin dia tidak beda, misalnya ojek seperti itu mungkin tidak bisa, ya. Tapi bagi kita usahakanlah sebelum beberapa saat sebelum waktu berbuka puasa, kita sudah ada di rumah kita bersama keluarga kita, menikmati betapa nikmatnya berbuka puasa. Salah satu kebahagiaan bagi orang yang beriman itu adalah saat-saat menunggu waktu berbuka puasa tersebut. 4. Yang kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan. Jadi jangan mempersulit diri. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutok. Banyak sekarang di Embong Arab. Rutok itu kurma segar tapi dia belum terlalu matang, ya. Jadi memang banyak peminatnya, sehingga harganya juga pada saat bulan-bulan menjelang Ramadan ini harganya cukup tinggi. Jadi bisa kita ketahui bahwa Nabi itu intinya berbuka dengan kurma. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak susah untuk mendapatkan kurma. Berbagai macam kurma tersedia di Malang ini, tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, tidak jauh dari sini kita bisa mendapatkan berbagai macam kurma. Persoalan sekarang kalau misalnya tidak ada, jika beliau tidak mendapatkan rutok, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tangga kurma masak yang sudah lama dipetik. Jadi kurma itu memang, kalau tadi saya katakan rutok itu masih agak mentah,
tapi kalau ini tamar ini yang sudah matang, sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau minum air. Minum air untuk membatalkannya. Syukur-syukur kalau ada air zam-zam, kita berbuka puasa dengan air zam-zam. Tapi kalau tidak ada, dengan air putih saja pun sudah bisa cukup untuk membatalkan puasa. Yang keenam, selesai. Ada 6 itu saja. Nomor 6, berdoa ketika puasa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa membaca dhahabad dhamma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dulu saya mesti kesampaikan, tidak malu saya mengatakan, saya dulu berbukanya tidak memakai ini. Sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Tapi setelah kita belajar bahwa inilah yang sering lebih utama diucapkan oleh Nabi, maka kita ikuti ini. Maka sekarang pun saya membaca ini. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insya Allah. Jadi sebelumnya saya ingin Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita ulangi, adat berpuasa itu hanya ada 6. Saya tidak mengarang-arang, saya tidak buat sendiri. Saya akan katakan kepada Bapak bahwa 6 adat berpuasa itu diambilkan dari kitab Al-Wajiz fil Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Penulisnya adalah Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Halafi, edisi Indonesia, Panduan Fikih Lengkap, penerjemah tim Tasfiyah Libya Jakarta, penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir, cetakan pertama Ramadan 1428 atau tahun 2007. Jadi sederhana sekali panduannya, sumbernya jelas. Maka marilah kita sekarang kembali ke tempat yang di atas tadi untuk memperdalam mengenai sekarang kalau nomor 1 makan sahur rasanya tidak terlalu banyak yang perlu kita detailkan dalamnya. Mungkin yang nomor 2, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ini sangat berbahaya. Jangankan saat apalagi puasa, di luar puasa pun ini harus kita perhatikan. Maka ini kita akan perdalam. Saya ulangi sekali lagi, itu tadi yang 6, nomor 1 adalah nomor 1 makan sahur, nomor 2 menahan diri, ini yang akan kita perdalam. Nomor 3 apa tadi? Sahur. Nomor 4 3 dermawan dan baca Al-Quran. Jadi ini yang akan kita perdalam. Nomor 2 dan nomor 3. Jadi sifat dermawan dan banyak membaca Al-Quran. Ya. Yang keempat menyegerakan, cepat-cepat ya, menyegerakan. Yang kelima berbuka puasa dengan apa yang mudah kita dapatkan. Yang keenam berdoa pada saat kita berbuka puasa. Kita kembali ke nomor 2. Sifat itu yaitu menahan diri. Saya ambil cerita yang Bapak Ibu yang saya hormati, terlalu banyak bicara, makin banyak kita bicara, makin banyak potensi kita salah. Banyak bicara termasuk salah satu yang tidak disukai oleh Allah. Saya bacakan hadisnya, ujungnya saja. Wa yakrahu lakum, Allah tidak menyukai dari kalian qila wa qala, begini begitu, itu maksudnya diterjemahkannya terlalu banyak bicara. 1, qila wa qala, terlalu banyak bicara. Yang kedua, wa kasratus su'al, terlalu banyak bertanya. Nomor 1 saya ulangi, qila wa qala, terlalu banyak bicara. Yang kedua,
wa kasratus su'al, terlalu banyak nanya, tanya sana, tanya sini, tanya situ. Yang ketiga, wa idaatul mal, menghambur-hamburkan harta. Dalam konteks kita saat ini, yang pertama dan yang kedua lebih relevan. Ya, kita mulai. Bapak Ibu saya hormati, mari kita lihat contoh orang yang terlalu banyak bicara dan yang terlalu banyak bertanya. Ya, kita lihat. Jadi ini kita perdalam sekarang nomor 2. Nomor 1, marilah kita lihat setiap kali hari Jumat, khatib yang berdiri di mimbar ini selalu mengutip surat Al-Baqarah ayat 197. Kalau khatib tidak mengutip surat Al-Baqarah 197, khutbahnya itu ada agak cacat di sini, kurang sempurna. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Apa perlunya kita berkata yang benar? Di sini ada ayatnya. Ni sadidan yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki amalan-amalanmu. Jadi dengan berkata yang baik dan yang benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Dengan perkataan yang benar, Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi berkata dengan baik dan benar itu, maka Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Satu. Yang kedua, bila mana seseorang pada bulan haji, sudah bulan haji, lalu dia mengucapkan niat hajinya yang bunyinya labbaik Allahumma hajjatan, labbaik Allahumma hajjatan, maka baginya berlaku 3 perkara. Lihat surat Al-Baqarah 197. Kalau yang tadi itu ayatnya surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Yang tadi Al-Ahzab 70 dan 71. Sedangkan untuk mengenali saat ini ayatnya Al-Baqarah 197, saya ambil ujung ayatnya saja yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Maka janganlah, maka tidak boleh calon jemaah haji itu berbuat rafat. Berbuat rafat itu maksudnya melakukan hubungan seks atau hal-hal yang terkait dengan itu. Yang kedua, wala rafasa wala fusuka, berbuat fasik. Yang ketiga, wala jidala fil hajj, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Untuk memperdalam contoh seperti ini, berbantah-bantahan dan juga terlalu banyak bicara, saya kutipkan dari surah Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71. Tidak ada di sini. Saya dalam lembaran saya tuliskan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada zamannya Nabi Musa hiduplah seseorang yang kaya raya. Kaya raya, tapi dia tidak punya keluarga yang mewarisi hartanya. Ada saudara sepupunya fakir miskin, maka iblis berhasil menggodanya bagaimana caranya untuk mendapatkan harta saudara sepupunya yang kaya itu. Maka dia bunuh saudaranya yang kaya itu, lalu dia bawa mayatnya ke kampung sebelah, diletakkannya mayatnya itu di depan anak tangga rumah seseorang. Lalu dia mengatakan, kaulah pembunuhnya. Jadi sebenarnya dia yang membunuhnya, tapi diletakkannya di depan rumah atau anak tangga seseorang, kaulah pembunuhnya. Hampir antar kampung ribut. Biasanya kalau antar kampung, apalagi zaman dahulu, tidak usah zaman dulu Pak, zaman sekarang saya lama tinggal di situ, tidak usah di Indonesia Timur.
3 tahun. Kalau kelompok ini mati 2, damai tidak akan bisa dengan kelompok ini sebelum di sini mati 2. Jadi harus mati dua-duanya baru bisa damai. Nah, kembali ke cerita kita tadi itu, saling tuduh-tuduhan, maka hampir terjadi permusuhan. Maka mereka disarankan untuk datang ke Musa. Itu buatnya Nabi Musa. Lihatlah di zamannya Nabi Musa ya. Nah, pada waktu mereka datang ke Nabi Musa, bertanya, Musa, tunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya mayat ini. Lalu Nabi Musa mengatakan, sembelihlah oleh kalian seekor sapi betina. Ya, begitu disembelihnya. Lalu keduanya yang ini mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kau mengejek kami. Kami datang kepadamu untuk bertanya siapa pembunuh ini, kok malah kau menyuruh kami menyembelih ini. Saya perpendek ceritanya Pak, nanti saya jelaskan dulu. Maksudnya, setelah itu datanglah jawab Nabi Musa, sembelih oleh kalian seekor sapi. Maksudnya nanti jalan panjang ceritanya ini kalau Bapak baca nanti Al-Baqarah 67 sampai 71. Setelah sapi itu disembelih, diambil bagian daripada sapi itu, dipukulkan ke mayat itu, lalu hiduplah mayat itu dan dia menunjuk, inilah pembunuhku. Jadi dari awal sudah dikasih oleh jawabannya oleh Nabi Musa. Lihat bagaimana umatnya Nabi Musa. Lihat. Melalui mereka bertanya, Musa, katanya sapi yang mau disembelih itu umurnya berapa? Ini dalam kaitannya terlalu banyak berbantah-bantahan dan terlalu banyak bertanya. Musa, nomor 1 ditanya, berapa umur sapi tersebut? Dijawab oleh Nabi Musa bahwa usia sapi tersebut tidak tua dan juga tidak terlalu muda. Bapak Ibu yang hormati, berhentikah mereka bertanya sampai situ? Tidak. Mereka tanya lagi kepada Nabi Musa. Mereka bertanya lagi kepada Musa, Musa, mana sapi itu apa? Disampaikan sapi itu berwarna kuning tua. Apa Pak ya? Bertanya terlalu banyak sapi tua. Setelah ditanya warnanya kuning tua, ditanya lagi. Mereka pun bertanya lagi, bagaimana hakikat sapi itu? Mulai, bagaimana hakikat sapi itu? Hakikat. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, nomor 1, sapi itu harus sapi betina. Yang kedua, sapi tersebut belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Nah, tambah sulit. Yang ketiga, sapi itu tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Apalagi sapi itu tidak boleh ada cacatnya. Apalagi sapi itu tidak ada belangnya. Hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi ini begitu besar persyaratannya. Jadi kalau seandainya mereka tadi pada saat pertama kali memenuhi apa yang disampaikan jawabannya oleh Nabi Musa, pergi saja sembelih saja sapi betina dan selesai. Tapi begitulah, tanya tidak berhenti, tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya itu. Jadi Allah akan menyulitkan siapa orang yang menyulitkan dirinya sendiri. Kalau kita di Malang ini, kita cukup pergi ke jalan pasarnya sapi itu yang di Sulpat perempatan lampu merah, kita belok kanan. Iya, pasar sapi, beli saja di situ sudah. Hampir-hampir mereka tidak menemukannya dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Jadi siapa saja yang mempersulit dirinya, lalu kita terlalu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, para sahabat Nabi, kan ada sabda Nabi mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Berarti itu adalah sahabat Nabi. Lihat bagaimana adab sahabat Nabi. Mereka lihat Nabi Muhammad menyisir rambutnya dari sebelah kanan. Mereka ikuti Nabi Muhammad menyisir rambutnya dari sebelah kanan. Mereka lihat Nabi Muhammad memakai bajunya dari sebelah kanan. Mereka ikuti Nabi Muhammad memakai baju dari sebelah kanan. Mereka lihat Nabi Muhammad melepas sandalnya dari kiri lebih dahulu, lalu kemudian yang kanan.
Pernahkah mereka tanya kepada Nabi, sahabat Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, mengapa kau menyisir rambut dari sebelah kanan? Tidak pernah. Pernahkah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau memakai bajumu dari sebelah kanan di luar? Tidak pernah. Wahai Nabi, mengapa kau melepaskan sendalmu sebelah kiri dahulu, lalu sebelah kanan? Tidak pernah. Jadi, kalau sudah jelas ada tuntunannya, sudah ada hujahnya, sudah ada dalilnya, jawabannya cuma satu: sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, dan kami laksanakan. Begitulah orang terlalu banyak tanya sana tanya sini sehingga dia melupakan substansinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Lalu kita mesti melihat juga, ada lagi satu lagi ingin saya tambahkan. Kan kalau kita lihat ada hadis Nabi yang berbunyi, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Belum tentu yang di Jalan Danau Limboto itu positif corona COVID, tapi semua bisa ujar-ujar di mana-mana orang dengar, di masjid kita mendengar, ini ikut tombol semuanya. Maka kita ikut berdosa atas sesuatu yang sebenarnya tidak bisa terjadi. Rumah sakit memulangkannya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita, menjaga komentar kita, terutama lagi dengan WA-WA yang sebenarnya itu adalah hoax. Itu menyakitkan kita dan juga menyakitkan orang lain. Jadi itu kita perlu menjaga lisan kita, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Saum, katakan bahwa aku adalah puasa. Lalu kita perdalam yang nomor 3, sifat dermawan. Jadi kita lihat, saya pernah ceritakan di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang ingin kita sampaikan di dalam sini. Sifat dermawan. Ini banyak kita lihat. Ini dalam surah Al-Baqarah. Oh, banyak referensinya surah Al-Baqarah dari tadi banyak. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un 'alim. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, dan sebutir benih itu menumbuhkan 7 bulir. 7 dari 1 menjadi 7. Pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Berarti 1, 7, masing-masing 7 itu ada 100, menjadi 700 kali lipat. Lihat betapa hebatnya ayatnya berbunyi, Allah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Kita ini Al-Baqarah 261, saya ingin meningkatkan ini. Ayat nomor 2, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yudbi'una ma anfaqu minna wa la adha lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kalau bukan karena aku, kau tidak mungkin diterima di kantor itu. Kalau bukan karena aku yang membiayai kuliahmu, engkau tidak mungkin selesai kuliah. Kalau bukan aku, semuanya disebut-sebut. Maka dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mohon izin saya lanjutkan. Kalau di antara Bapak dan Ibu pernah dengar cerita di pasar induk Jakarta itu, pasar induk, bagaimana pasar induk itu dari malam, kalau malam begini berdatangan pasar induk Jakarta dari puncak, dari mana, dari datanglah sayur mayur, datang beras, segala macam. Ada pedagang pulaan
Si bapak haji ini kerjanya duduk di satu pojok. Dia kerjanya meminjamkan uang kepada orang-orang semua. Mau orang Islam, mau tidak, datang ada yang meminjam 5 juta, 10 juta. Satu ketika dia ditanya, Pak, kalau satu malam begitu, kira-kira Bapak berapa banyak mengeluarkan uang? 600 sampai 700 juta. Lalu ditanya lagi, Pak, masih pernah dengar cerita ini? Ditanya lagi, Bapak tidak khawatir kalau uang Bapak itu tidak kembali? Enggak tuh kata saya. Saya mendengar cerita itu 600 juta satu malam. Ini rupanya rahasianya Bapak Ibu. Makanya kalau orang suka apa yang berderma membantu orang, bukan